Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Penumpang di Alas Roban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah untuk kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu pukul hampir menunjukkan jam 12 malam. Hutan Alas Roban diselimuti kabut tipis. Jalanan berliku menurun, gelap tanpa lampu penerangan. Hanya satu truk besar melintas. Mesinnya menderu memecah keheningan. Di dalam kabin, Pak Warto, seorang sopir truk berusia pertengahan 40-an, tampak letih. Matanya sesekali terpejam, lalu terbuka lagi. Ia menyalakan rokok, mencoba mengusir kantuk. Sebentar lagi sampai, tahan dulu, gumamnya lirih. Ia melewati gerbang masuk hutan tanpa sadar, padahal ada aturan tak tertulis yang selalu diingatkan sesama sopir. Bunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi. Malam itu ia lupa melakukannya. Beberapa menit kemudian, ia mulai merasa ada yang janggal. Truknya terasa semakin berat. Padahal ia ingat betul, bak truk kosong setelah bongkar barang di Semarang. Loh, kok berat banget? Kayak narik muatan batu, desisnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia melirik kaca spion, samar di balik gelapnya malam. Ia melihat sesuatu di atas bak truk. Bayangan-bayangan hitam bergerak perlahan seperti orang sedang berdiri. Warto buru-buru memalingkan wajah, jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu kabin sebelah kiri. Suaranya jelas, seolah ada yang mengetuk meminta bukakan. Matanya langsung membelalak. Di kaca jendela berdiri seorang wanita pucat. Rambut panjangnya basah kuyup, menempel di wajahnya yang pucat kebiruan. Matanya merah melotot, penuh darah. Mulutnya tersenyum aneh. "Pak, tumpang sebentar ya." Suaranya serak, parau, membuat bulu kuduk berdiri. Lidah hitam panjang menjulur dari mulutnya, menjilat kaca jendela, meninggalkan jejak lendir. "Ya Allah!" Warto gemetar, hampir menjatuhkan setir. Truk tiba-tiba oleng, hampir masuk jurang. Warto berteriak panik, membanting setir ke kiri. Napasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Namun, horor tak berhenti di situ. Saat lampu truk menyorot jalan ke depan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Belasan pocong berdiri berjejer, menutup seluruh jalan. Mereka diam sejenak, lalu bergerak serentak, melompat kecil-kecil mendekat. Dari arah hutan terdengar suara cekikikan panjang menggema di udara. "Ya Allah, jangan ganggu aku," teriak Warto. Ia menancap gas sekuat tenaga. Truk melaju kencang, menabrak barisan pocong.
Tapi alih-alih terpental, makhluk-makhluk itu menembus masuk ke dalam kabin. Udara berubah dingin menggigit. Napas Warto berat. Dadanya sesak. Suara bisikan aneh terdengar di telinganya. Ikut kami. Ikut kami. Ikut kami. Warto hampir kehilangan kesadaran. Matanya berkunang-kunang. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan. Samar, jauh entah dari mana, namun jelas menggetarkan dada. Seketika makhluk-makhluk itu menjerit marah. Wajah-wajah pucat mereka melengkung ngeri. Tubuh mereka berasap lalu lenyap dalam sekejap. Truk berhenti mendadak di tepi jalan. Warto terhempas ke setir. Tubuhnya lemas, keringat membanjiri bajunya. Napasnya terengah-engah, hampir tak percaya ia masih hidup. Sunyi, hanya suara mesin truk yang bergetar pelan. Dengan sisa tenaga, Warto menoleh ke kursi penumpang. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Wanita pucat itu duduk manis di kursi sebelah. Rambut panjangnya masih basah. Matanya merah, tapi kali ini senyumnya lembut. Senyum yang justru jauh lebih menyeramkan. Terima kasih sudah memberi tumpangan, bisiknya pelan. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi asap hitam yang menghilang bersama angin malam. Sejak malam itu, Pak Warto bersumpah tidak akan pernah lagi melintasi alas roban di tengah malam. Namun, hingga kini, kisah tentang penumpang gaib di jalan itu masih terus beredar di kalangan sopir. Konon, siapapun yang lupa memberi salam, bisa saja mendapat teman perjalanan. Kalau kamu masih berani mendengar kisah-kisah berikutnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena siapa tahu suatu malam giliran ceritamu yang akan terdengar di sini. Itulah cerita malam ini. Apakah kamu percaya? Atau hanya menganggapnya sekedar dongeng? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, selalu waspada. Karena mungkin ada yang sedang memperhatikanmu sekarang.